Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Bapak Adi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jordan. Izin kami dari kelompok 6 kelas C, Integrasi Desa Kota, untuk mempresentasikan mengenai model pertumbuhan, Growth Pole and Regional Network, atau Cluster Models Compare. Berikut merupakan anggota dari kelompok 6. Secara definisi, kami menemukan 3 pemahaman berbeda dari model pertumbuhan growth pole itu sendiri. Yang pertama, dari Perot selaku ekonom yang pertama kali mengembangkan teori ini. Beliau menyatakan bahwa sebuah wilayah atau kota yang bertindak sebagai pusat pertumbuhan yang memiliki hubungan sosial ekonomi yang kuat, serta memiliki kemampuan untuk menyebarkan pembangunan ke seluruh wilayah terdekatnya. Adapun 10 tahun kemudian, definisi dari teori ini dikembangkan oleh Boudeville dengan menggunakan diksi industrial yang memberikan pengaruh dan menyebabkan pembangunan atau kegiatan ekonomi yang lebih jauh kepada wilayah sekitarnya. Adapun juga mengenai konsep ini juga dikembangkan oleh Jumino secara definisi menyatakan bahwa konsep yang berusaha mengembangkan pusat-pusat perekonomian pada wilayah yang masih berkembang atau tertinggal dengan sifat teori adalah konektivitas dan keadilan. Next. Selanjutnya masuk ke sejarah konsep growth pole yang dikemukakan oleh Miyoshi. Terdapat 4 tahap sejarah konsep growth pole. Yang pertama yaitu konsep growth pole atau konsep kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh penemunya yaitu Francois Perroux tahun 1955. Konsep ini bersumber dari faktor-faktor aglomerasi dan teori-teori lokasi terdahulu. Yang kedua ada penerapan konsep growth pole secara geografis. Dalam konsep ini, konsep growth pole berkembang pesat dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau yang disebut dengan strategi growth pole, baik pada negara-negara yang sedang berkembang maupun negara maju pada tahun tersebut. Terus kemudian yang ketiga ada konsep growth pole menjadi penyebab growth pole yang dikemukakan tadi tidak dapat membawa pembangunan ke wilayah belakang atau hinterland. Strategi ini mungkin sukses dalam mengurangi disparitas interregional, tetapi spread effect terhadap wilayah sekitarnya sangat lemah, bahkan menyebabkan terjadinya disparitas intraregional. Pendapat ini dikemukakan oleh Storr dan Totling tahun 1977. Kemudian yang terakhir ada tahap perbaikan konsep growth pole. Strategi growth pole bukan kesalahan dari teori Perroux, tetapi kesalahan suatu versi yang memutarbalikkan penerapan teori ini melalui disiplin ilmu para ilmuwan tersebut. Selanjutnya adalah konsep growth pole. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, terdapat tokoh yang mengemukakan konsep growth pole. Yang pertama ada Perroux, yaitu fakta dari konsepnya ini adalah dikembangkan dari perkembangan spasial. Kemudian pembangunan wilayahnya harus disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu konsentrasi atau aglomerasi tertentu bagi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang yang abstrak. Kemudian konsep yang dikemukakan oleh Boudeville, konsep growth pole sebagai suatu model perencanaan yang bersifat operasional, yang menerangkan suatu kondisi di mana pertumbuhan akan tercipta pada wilayah yang menimbulkan adanya kutub atau polarized region. Yang ketiga ada pendapat dari Glasson Sitohang. Terdapat 3 konsep yang dikemukakan. Yang pertama adalah konsep leading industries dan perusahaan-perusahaan propulsif. Yang kedua ada konsep polarisasi, dan yang ketiga ada konsep spread effect atau trickling down effect. Baik, selanjutnya yaitu teori model clusters. Jadi regional clusters merupakan pengembangan wilayah dari dalam atau development from within yang didasarkan pada keragaman sumber daya pada suatu wilayah tersebut. Menurut Porter tahun 1998, cluster merupakan kumpulan perusahaan yang bergerak pada suatu bidang tertentu pada sebuah lokasi yang sama. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan secara bersama karena kedekatan dari lokasi geografis tersebut. Kemudian Rosenfeld pada tahun 2002 mengemukakan bahwa klaster itu didasarkan pada hubungan sistemik antar perusahaan, kemudian dibatasi secara geografis, memiliki siklus hidup
yang terdiri atas tahap embrionik, tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap penurunan. Klaster tidak didefinisikan dengan keanggotaan suatu organisasi. Kemudian klaster menghasilkan eksternalitas dan didefinisikan melalui suatu hubungan. Hubungan yang terbentuk dalam klaster ini menciptakan keuntungan kolektif ketika klaster tersebut berdekatan secara geografis. Model klaster ini meluas pada investasi-investasi dalam sektor pertanian yang mendatangkan pendapatan per kapita lebih tinggi pada pedesaan, yang selanjutnya kemakmuran dalam pedesaan ini bisa menjadi sumber pertumbuhan perkotaan dalam wilayah pertanian. Kemudian tipe kebijakan yang diambil itu mengarah pada perluasan infrastruktur pedesaan, terutama pembangunan jalan lokal dan jaringan transportasi antara pedesaan dan perkotaan. Dalam kajian regional network atau regional clustering, aspek lokal spesifik harus diperhatikan, khususnya yang dapat meningkatkan potensi wilayah tersebut. Selanjutnya, Ya, selanjutnya adalah perbandingan growth pool dan network model. Dalam perbandingan ini kita bisa membedakan menjadi 6 variabel. Yang pertama ada sektor basis, sistem perkotaan, interaksi desa kota, perencanaan kebijakan, serta yang terakhir adalah variasi keterkaitan. Untuk sektor basis sendiri di growth pool itu berbasis di perkotaan saja. Selain itu di network model berbasisnya adalah pada industri lokal atau industri kecil. Untuk sistem perkotaannya berkedudukan hierarki pada growth pool dengan memiliki pusat tunggal yang dominan dengan wilayah yang di sekitarnya. Sedangkan di network model, sistem perkotaannya berkedudukan horizontal, artinya memiliki pusat-pusat dengan spesialisasi sendiri-sendiri. Kemudian untuk interaksi desa kota, daerah pedesaan menerima manfaat pasif atau trickling down dari pertumbuhan perkotaan untuk growth pool. Sedangkan untuk network model, pertumbuhan berasal dari interaksi pedesaan maupun perkotaannya. Kemudian, secara perencanaan, growth pool memiliki perencanaan top-down, perencanaan yang bersifatnya adalah sektoral. Sedangkan untuk network model sendiri memiliki perencanaan bersifat desentralisasi dengan sistem integrasi dan koordinasi yang multisektoral. Selanjutnya adalah kebijakan. Growth pool ini ditandai dengan adanya insentif untuk industri, sedangkan network model tersedianya aksesibilitas antar wilayah. Dan yang terakhir adalah variasi keterkaitan. Growth pool memiliki variasi keterkaitan yang minim, sedangkan network model memiliki keterkaitan yang besar. Selanjutnya merupakan studi kasus dari teori growth pool atau kutub pertumbuhan. Perlu kita ketahui bahwa selama ini Kota Tangerang Selatan merupakan termasuk dalam lingkup Jabodetabek, di mana kota-kota selain Jakarta pada lingkup Jabodetabek merupakan kota yang melayani kota Jakarta itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya teori growth pool ini, Kota Tangerang Selatan berpeluang untuk menjadi sebuah pusat perekonomian dengan syarat harus menyediakan komoditas ataupun sektor yang mampu menarik kegiatan aktivitas ekonomi dan tentunya tidak tersedia di Kota Jakarta. Adapun berdasarkan analisis LQ, sektor unggulan yang berada di Kota Tangerang Selatan itu sendiri adalah sektor energi, hotel dan komersial, serta informasi komunikasi. Oleh sebab itu diharapkan ke depannya untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan mampu mengembangkan sektor dari sektor tersebut, sehingga wilayah di sekitar Kota Tangerang Selatan mampu juga berkembang sebagai pusat-pusat perekonomian. Next. Ya, selanjutnya adalah studi kasus Regional Network Model. Ini berada di kawasan industri di Cikarang, Bekasi, yang memiliki posisi strategis sebagai Special Economic Zone di zona internasional atau ZONI. Namun keberadaan kawasan tersebut belum mampu memberikan trickling down effect bagi wilayah sekitarnya atau belum menjadi pemberi manfaat untuk daerah sekitarnya.
Oleh karena itu, agar klaster industri di Cikarang Bekasi ini dapat terbentuk secara baik, diperlukan kolaborasi berbagai kelompok stakeholder dan menentukan aktor yang menjadi penanggung jawab dalam membentuk klaster industri di kawasan ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.